Hai, how are you? My name is Paul Tak Pancaran Situmorang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang CISA di chapter yang pertama, yaitu The Process of Auditing Information System. CISA ini singkatan dari Certified Information System Auditor. CISA ini merupakan sertifikasi global prestisius yang dirilis oleh ISACA sejak tahun 1978. Ini ditujukan untuk profesional di bidang audit sistem informasi, kontrol, dan security. Jika kalian bersertifikat CISA ini menunjukkan adanya audit experience, skill, dan knowledge yang memadai untuk mengelola dan memastikan compliance dan kecukupan kontrol di sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Jadi hampir setiap tahun terpilih menjadi the best professional certification program dan dapat awards dari SG Magazine ya. Dan lebih dari 129.000 profesional dunia telah mendapatkan sertifikasi ini. Sedangkan kalau member chapter Indonesia yang CISA kurang lebih sekitar 500 orang ya. Jadi mengapa IT audit itu menjadi strategi issue? Grow investasi TI dunia amat tinggi ya, sekitar 13,5% annually, 527,9 billion dollar. Kontrol di buku dijelaskan sebagai kebijakan ataupun prosedur ataupun praktek dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan bisnis akan tercapai dan bahwa kejadian yang tidak diinginkan bisa dicegah dan bisa diperbaiki. IT control objektif merupakan pernyataan hasil yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan prosedur pengendalian dalam aktivitas TI tertentu. IT governance di sini adalah merupakan struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan menambahkan nilai sambil menyeimbangkan risiko versus pengambilan atas keputusan TI dan prosesnya. Nah, sebuah organisasi yang sukses itu dibangun di atas kerangka kerja dan data dan informasi yang sangat solid. Framework menjelaskan bagaimana proses TI itu menyampaikan informasi yang dibutuhkan bisnis untuk mencapai tujuannya. Kerangka tersebut mengidentifikasi mana dari 7 kriteria informasi seperti efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan keandalan, serta sumber daya TI mana seperti manusia, aplikasi, teknologi, fasilitas, dan data yang penting bagi proses TI untuk sepenuhnya mendukung tujuan dari bisnis sebuah perusahaan. Audit missions ya. Jadi mengingat tujuan manajemen yang terdokumentasi dengan baik, audit itu akan melakukan pemeriksaan keseluruhan ya terhadap yang berwenang dan terhadap tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen puncak, seperti tugas yang berisiko, lalu ada keakraban dengan lingkungan regulasi bisnis. Risk itu merupakan risiko ya ataupun potensi ancaman yang diberikan akan tereksploitasinya kerentanan suatu aset atau kelompok aset yang dapat menyebabkan kerugian ya. Kerugian bagi perusahaan atau kerusakan pada aset-aset di perusahaan. Elemen-elemen dari risiko itu yang pertama adalah threat ataupun ancaman, yang kedua adalah impact ataupun dampak, dan yang ketiga adalah frekuensi. Lanjut adalah tentang business risk. Bisnis itu pasti ada risiko ya. Bisnis risk itu adalah ancaman yang dapat berdampak pada aset, proses, atau tujuan organisasi bisnis tertentu ya. Sifat dari ancaman ini mungkin bisa saja mengenai finansial atau keuangan, lalu mengenai peraturan ya, ataupun regulations ya. Setelah itu mengenai operasional ataupun operasi, atau mungkin timbul sebagai akibat dari interaksi bisnis dengan lingkungannya, atau mungkin timbul sebagai akibat dari strategi, sistem dan teknologi, prosedur, dan sistem informasi tertentu yang digunakan oleh sebuah bisnis ya. Apa itu internal control? Di CISA ya,
sebagai panduan kita, internal control merupakan kebijakan ataupun prosedur, praktek, dan struktur organisasi yang diterapkan untuk mengurangi resiko-resiko yang terjadi di sebuah perusahaan ya. Control classifications ini adalah klasifikasi kontrol yang dilakukan, yaitu terdiri dari preventif, detektif, dan korektif. Internal control objektif adalah pernyataan tentang hasil atau tujuan yang diinginkan, yang ingin dicapai dengan menerapkan prosedur pengendalian dalam aktivitas tertentu. Contohnya itu adalah internal accounting control, lalu ada kontrol terhadap operasional ataupun operational control, lalu kontrol terhadap administrasi. Setelah itu, yang termasuk ke dalam internal control adalah yang pertama yaitu pengamanan aset dari teknologi informasi. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan atau persyaratan hukum. Yang ketiga yaitu otorisasi ataupun input. Yang keempat yaitu keakuratan dan kelengkapan pemrosesan transaksi. Yang kelima yaitu output atau luaran. Yang keenam yaitu reliability of process ataupun keandalan proses. Yang ketujuh yaitu backup atau recovery ataupun cadangan ataupun pemulihan. Dan yang kedelapan yaitu efisiensi dan operasi yang sangat ekonomi ya. Yang termasuk dari information system objektif, yang pertama yaitu untuk menjaga aset ya. Yang kedua adalah untuk menjaga integritas dari operasi secara umum ataupun kejujuran ya. Yang ketiga yaitu untuk menjaga integrasi sistem aplikasi yang sensitif dan selalu kritis melalui ada authorization ya, ada ketepatan, lalu ada kelengkapan dan keamanan output. Setelah itu ada integritas dari basis data. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas ya. Fleksibilitas juga. Lanjut adalah kepatuhan. Setelah itu ada rencana berkelanjutan dan pemulihan bencana yang bisa terjadi di sebuah perusahaan. Setelah itu ada rencana tanggap ataupun insiden respon yang sangat cepat, lalu penanganan insiden yang bisa terjadi di sebuah organisasi. Berikut adalah prosedur ya dari sistem kontrol informasi sistem ya. Yang pertama yaitu strategi dan arah. Yang kedua ada organisasi dan manajemen umum. Yang ketiga itu ada akses ke data dan akses juga ke dalam program. Setelah itu ada metodologi pengembangan sistem dan kontrol perubahan. Setelah itu ada operasi pemrosesan data, ada pemrograman sistem dan fungsi lingkungan teknis. Setelah itu ada pemrosesan data dan prosedur jaminan kualitas. Setelah itu ada kontrol terhadap akses-akses yang fisik. Setelah itu adalah kesinambungan bisnis ataupun perencanaan pemulihan bencana. Setelah itu adalah jaringan dan komunikasi. Setelah itu administrasi data. Oke. Sebuah informasi sistem audit adalah ya setiap audit yang mencakup tinjauan dan evaluasi pemrosesan informasi secara otomatis ya. Proses non otomatis juga bisa terjadi. Adapun klasifikasi dari audit itu terdiri dari yang pertama itu ada audit keuangan, ada audit operasional, ada audit terintegrasi, dan juga ada audit untuk mengaudit administrasi. Setelah itu ada audit untuk mengaudit sistem informasi, dan juga ada audit khusus ya. Audit khusus ini pihak ketiga ya, dan forensik ya, seperti contohnya ada penipuan ataupun adanya kejahatan. Untuk mengaudit harus melakukan prosedur-prosedur ya. Prosedur dari audit itu yang pertama, auditor itu harus memahami area ataupun subjek dari audit yang akan diaudit. Setelah itu risk assessment, melakukan asesmen terhadap resiko-resiko yang akan didapat ya pada saat audit. Setelah itu melakukan perencanaan ya. Perencanaan apa? Perencanaan audit yang sangat terperinci dan sistematis ya. Setelah itu melakukan peninjauan awal ya ke area ataupun ke subjek yang akan diaudit. Setelah itu auditor akan mengevaluasi ya. Mengevaluasi apa? Mengevaluasi audit. Setelah itu melakukan compliance testing ataupun pengujian terhadap kepatuhan ya. Contohnya di sini biasanya pengujian kontrol ya. Setelah itu auditor juga melakukan pengujian secara substantif. Setelah selesai melakukan pelaporan ya ataupun melakukan dokumentasi dan memberikan laporan.
Setelah itu menindaklanjutin ataupun melakukan follow up. Audit ini ada risikonya ya. Risiko ini menerangkan bahwa informasi ataupun laporan keuangan mungkin mengandung kesalahan material yang mungkin tidak terdeteksi selama terjadinya audit ya. Nah, kategori dari audit itu adalah risiko bawaan ya. Setelah itu adalah risiko dari kontrol ya. Setelah itu risiko dari hal-hal yang bisa terdeteksi. Lalu ada risiko juga yang lain, yaitu risiko audit secara keseluruhan ya. Untuk melakukan risk assessment ada teknik-tekniknya. Teknik-teknik ini mungkin bisa saja terkomputerisasi ya, ataupun bisa juga tidak terkomputerisasi. Lalu ada melakukan scoring, lalu melakukan judgment ataupun pertimbangan berdasarkan pengetahuan bisnis ya. Pertimbangan berdasarkan arahan manajemen atau melakukan pertimbangan dari perspektif histori ataupun tujuan bisnis, dan juga melakukan pertimbangan dari faktor-faktor lingkungan sekitar ya. Apa itu evidence? Evidence ini adalah bukti dari setiap informasi yang digunakan oleh auditor ya. Apakah entitas atau data yang diaudit ini mengikuti kriteria ataupun tujuan audit yang ditetapkan atau tidak. Jadi ini harus mencakup keseluruhan dan kerelevanan dan adanya kompeten. Jadi keandalan dari evidence itu ataupun keandalan dari bukti-bukti itu bisa saja independensi dari penyedianya, lalu adanya kualifikasi penyedia. Setelah itu adalah objektivitas dari evidence ataupun bukti-bukti, lalu ditentukan ya kapan waktu pembuktiannya itu. Nah, untuk melakukan pengumpulan bukti itu ada tekniknya teman-teman semua ya. Teknik dari pengumpulan bukti itu yang pertama itu auditor itu bisa meninjau struktur organisasi dari sistem informasi di sebuah perusahaan. Setelah itu auditor itu harus meninjau kebijakan-kebijakan apa saja yang ada di Departemen Sistem Informasi ya. Setelah itu harus meninjau standar dari sistem informasi. Setelah itu meninjau dokumentasi yang ada di sistem informasi. Setelah itu auditor itu harus melakukan wawancara secara personal yang sangat sesuai ya. Lalu mengamati proses dan kinerja karyawan. Setelah itu ada teknik audit yang berbantuan komputer ataupun computer assist audit techniques. Ini merupakan perangkat lunak yang dilakukan dalam melakukan teknik yang berbantuan komputer. Perangkat lunak ini bisa saja seperti perangkat lunak utilitas, ada software, ada data uji ya, ataupun ada juga mapping ataupun pemetaan, ada tracking software applications. Setelah itu adalah adanya sistem dari expert ataupun pakar ya. Alat-alat ini dapat digunakan untuk yang pertama yaitu untuk melakukan uji detail transaksi dan saldo-saldo. Yang kedua, sebagai prosedur dalam melakukan tinjauan secara analitis. Setelah itu sebagai uji kepatuhan dalam pengendalian umum sistem informasi. Lalu sebagai uji kepatuhan dari kontrol aplikasi. Lalu sebagai penetrasi dan kerentanan dari OS. Terima kasih.